Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bertemu melalui channel YouTube dalam rangka perkuliahan dasar-dasar kependidikan. Tentu kita sangat bersyukur sekali masih bisa diberikan kesempatan untuk melaksanakan perkuliahan meski di tengah keterbatasan ini. Masih ada media lain untuk kita gunakan untuk tetap melaksanakan perkuliahan secara maksimal. Kemudian salawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau kita hingga saat ini masih diberikan kesempatan untuk merasakan nikmatnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hingga akhir hayat kita melalui syafaatnya mendapatkan berkah dari dan syafaat dari beliau hingga yaumil qiyamah. Baiklah mahasiswa sekalian, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu untuk sebelum kita melanjutkan diskusi kita selanjutnya. Nama saya Budiono, Magister Pendidikan atau MPD. Disiplin keilmuan saya di bidang teknologi pendidikan. Untuk semester ini saya diberi kepercayaan untuk mengampu mata kuliah dasar-dasar kependidikan bagi mahasiswa di program studi pendidikan bahasa Arab, pendidikan agama Islam, dan juga pendidikan Islam anak usia dini di FTIK IAIN Pontianak. Jadi selama satu semester ini beberapa kelas yang saya ampu akan bertemu saya melalui channel YouTube ini, dan nanti mungkin bisa jadi melalui pertemuan tatap muka langsung melalui Zoom meeting ataupun Google meeting atau media-media lainnya yang bisa kita gunakan untuk sebagai sarana komunikasi kita. Capaian pembelajaran yang akan kita lakukan, yang akan kita tuju pada semester kali ini, khususnya di mata kuliah dasar-dasar pendidikan, ini penting untuk saya sampaikan bahwa agar apa yang akan kita lakukan selama satu semester ini bisa terarah, maka yakni capaian pembelajaran kita adalah setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa di jurusan, di program studi maksud saya, di program studi PAI, PBA dan juga PIAUD itu sebagai calon guru dapat memiliki kemampuan untuk memahami hakikat manusia dan perkembangannya. Itu untuk mungkin akan kita lakukan di pertemuan selanjutnya. Kemudian di pertemuan selanjutnya adalah di konsep dasar pendidikan, landasan dan asas-asas pendidikan, pendidikan sebagai suatu sistem dan sistem pendidikan nasional, dan kemudian tokoh-tokoh pendidikan, pendidik dan peserta didik, kompetensi pendidik, lingkungan pendidikan, pendidikan seumur hidup, konsep pendidikan seumur hidup, masalah pendidikan dan solusinya, tentu seperti itu. Dan juga terakhir, di pertemuan terakhir kita akan mengulas tentang pendidikan masa depan itu seperti apa. Nah, ini kita untuk menakar masa depan sebagai calon guru nantinya apa kira-kira. Seperti itu adalah dari capaian tujuan pembelajaran yang akan kita raih, dan insya Allah bisa kita laksanakan, bisa kita capai selama satu semester ini. Pengalaman belajar yang akan kita tempuh ataupun metode yang akan kita tempuh selama satu semester ini di tengah pandemi ini, karena kita tidak bisa melaksanakan perkuliahan tatap muka langsung di kelas. Kalian mahasiswa sekalian hadirnya melalui channel YouTube ini, kehadiran mahasiswa. Dan juga nanti bisa jadi kita dalam waktu-waktu tertentu, jika kondisinya memungkinkan, kita menggunakan aplikasi Zoom meeting, Google meeting ataupun media online lainnya untuk mengadakan tatap muka secara daring seperti itu. Itu bisa kita lakukan. Kemudian dalam sistem tanya jawab dan juga diskusi masih bisa kita lakukan mahasiswa sekalian. Jadi kita tidak perlu khawatir, masih bisa kita lakukan melalui forum tanya jawab yang akan kita buat, yang bisa mahasiswa lakukan melalui di kolom komentar. Nah, setiap pertemuan ketika materi disampaikan ada hal yang ingin didiskusikan ya, atau yang ingin tanggapan ataupun kritik, bisa disampaikan di kolom komentar yang akan saya jawab di
tentu di video selanjutnya. Nah, seperti itu. Jadi tetap kita ada dialektika atau diskusi dalam perkuliahan tersebut. Kemudian selanjutnya mahasiswa akan diberikan juga bersama dosen, khususnya mahasiswa ada tugas. Tugasnya itu individu. Nah, bentuknya seperti apa nanti akan dalam bentuk lembar kerja ataupun dalam bentuk modul. Nah, seperti modul atau RPP-nya nanti saya akan cantumkan dalam deskripsi di setiap pertemuan. Nah, di setiap pertemuan itu ada deskripsi yang bisa deskripsi dan juga link tugas ataupun modul yang bisa mahasiswa download. Nah, seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir, itu akan tetap kita lakukan. Jadi tidak hanya dosen saja yang menyampaikan ceramah melalui channel YouTube secara satu arah, tetapi kita tetap melaksanakan komunikasi efektif melalui lembar kerja dan modul dan lain sebagainya, dan aktivitas lainnya melalui daring yang tadi saya sampaikan, Zoom meeting, Google meeting dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, untuk sistem penilaian, pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan sistem pembelajaran yang konvensional yang biasa kita lakukan melalui pertemuan di kelas. Komponennya tetap sama di IAIN Pontianak yang kita berlakukan, ini ada 4 komponen. Pertama adalah kehadiran, yang kedua adalah tugas individual, yang ketiga adalah UTS, yang keempat adalah UAS atau ujian akhir semester. Kalau UTS itu ujian tengah semester, itu mahasiswa sudah memahami itu. Nah, khusus untuk kehadiran atau partisipasi dalam pertemuan itu kita menggunakan sistem channel YouTube ini. Artinya bentuk kehadiran mahasiswa itu bisa disampaikan melalui kolom komentar jadi kolom komentar itu selain memuat bukti kehadiran, menyebutkan nama dan kelas apa, prodi apa maksudnya. Misalnya kelas A, prodi apa, seperti itu. Nama misalnya Budiono, kelas A, prodi PIAUD, seperti itu. Dan juga mungkin ada tanggapan atau pertanyaan. Nah, seperti itu. Jadi memuat beberapa komponen. Pertama nama, prodi apa, kelasnya, kemudian tanggapan, komentar atau pertanyaan itu bisa disampaikan. Itu adalah bukti kehadiran. Dan juga bukti kehadiran nanti bisa kita cek juga melalui, kalau kita melaksanakan kuliah online melalui Zoom meeting, Google meeting dan lain sebagainya. Itu prosentasinya sebesar 10%. 10% itu untuk kehadiran. Kemudian tugas individual. Nah, tugas individual ini bentuknya nanti bermacam-macam, bisa dalam bentuk praktek ataupun dan lain sebagainya. Itu guidance atau petunjuk pembelajarannya itu akan saya menggunakan lembar kerja mahasiswa, dan juga nanti bisa menggunakan modul pembelajaran. Nah, nanti modul ataupun lembar kerjanya itu akan saya masukkan dalam link deskripsi. Dan kemudian saya dalam deskripsi channel YouTube itu nanti saya akan juga tampilkan link untuk yang bisa kalian download, seperti itu kalau itu dalam bentuk lembar kerja ataupun modul. Nah, persentase tugas ini individual ini adalah sebesar 20%. Sepertinya kalau tugas kelompok saya agak kesulitan, agak rumit, tapi lihat perkembangan bisa jadi itu terjadi, tapi paling tidak yang paling memungkinkan adalah tugas individual, dan yang itu persentase tugas itu adalah 20%. Kemudian untuk ujian tengah semester atau UTS itu persentasenya adalah 30%. Nah, kemudian ujian akhir semester atau UAS itu persentasenya 40%. Nah, 40% jadi semuanya jumlahnya adalah sekitar 100%. Untuk model tata cara perhitungan penilaiannya seperti apa? Nah, nanti mahasiswa bisa mengecek langsung modelnya itu di sistem informasi akademik atau SIAKAD. Kan masing-masing mahasiswa telah diberikan akun sendiri-sendiri itu, dan yang bersih username dan password. Nah, sistem penilaiannya itu ada tercantum di situ. Nanti secara otomatis dosen menginput 4 komponen tersebut, sehingga kemudian muncullah nilai akhir daripada secara akumulasi persentase dari penilaian itu. Nah, jadi sistem penilaiannya demikian.
Kalau ada yang masih ingin dipertanyakan, silakan mahasiswa sampaikan di kolom komentar nantinya. Seperti itu. Selanjutnya, perlu saya sampaikan kepada mahasiswa sekalian adalah yang paling terpenting ini, komponen yang sangat penting sekali daripada perkuliahan kita adalah sebagai calon guru, maka dasar-dasar pendidikan ini menjadi mata kuliah yang sangat penting sekali karena ketika mahasiswa mengikuti mata kuliah dasar pendidikan merupakan pintu masuk untuk mata kuliah ataupun proses pembelajaran selanjutnya di semester selanjutnya. Misalnya pintu masuk untuk mata kuliah pengembangan kurikulum, media pembelajaran, ataupun mata kuliah pengembangan bahan ajar dan lain sebagainya terkait dengan kompetensi sebagai pendidik, sebagai calon guru dan yang akan bakal menjadi guru nantinya. Nah, untuk membekali kita semua mahasiswa di perkuliahan dasar-dasar pendidikan ini, pada pertemuan kali ini khusus perkenalan saja terlebih dahulu. Untuk pertemuan selanjutnya adalah kita akan membahas tentang hakikat manusia dan perkembangannya. Ini sangat penting sekali kita memahami dulu manusia dan juga model perkembangannya. Ini akan banyak sekali secara filosofis dan juga secara psikologis akan kita bahas tentang ini. Kemudian kita akan juga membahas di selanjutnya kita akan bahas juga tentang konsep dasar pendidikan. Nah, nanti konsep dasar pendidikan ini baik secara filosofis dan lain sebagainya akan kita bahas di konsep dasar pendidikan. Apa sih pendidikan? Apakah pendidikan itu yang dimaksud pendidikan itu hanya masuk kelas, belajar, dan kemudian pulang, atau seperti apa? Nah, itu akan kita bahas tentang di konsep dasar pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah landasan dan asas pendidikan. Nah, ini penting bagi mahasiswa sekalian. Landasan, maka sebagai pendidik itu harus tahu dulu landasan dan asas pendidikan sehingga dalam melakukan pembelajaran kepada peserta didik nanti itu memiliki landasan yang kokoh, yang kuat sebagai seorang pendidik. Kemudian kita akan membahas yang keempat adalah pendidikan sebagai suatu sistem. Kemudian yang selanjutnya sistem pendidikan nasional. Nah, sistem pendidikan nasional ini sistem pendidikan di Indonesia. Karena akan berbeda pendidikan di Indonesia, misalnya di Belanda, di Amerika, dan lain sebagainya. Nah, kita akan khusus membahas tentang sistem pendidikan di Indonesia, atau tema besarnya adalah sistem pendidikan nasional. Kemudian kita juga perlu mengulas tentang tokoh-tokoh pendidikan. Tokoh-tokoh pendidikan baik itu yang dari barat, ya, tokoh-tokoh pendidikan barat, kemudian tokoh-tokoh pendidikan dari timur atau Indonesia, dan juga tokoh-tokoh pendidikan Islam. Tokoh-tokoh pendidikan Islam karena kita basis keislaman juga perlu kita pahami, karena di FT IAIN Pontianak inilah sebagai yang membedakan antara kita jurusan kependidikan atau keguruan di IAIN Pontianak khususnya di FT dengan pendidikan keguruan atau pendidikan yang sejenis keguruan ini di kampus lain ataupun di fakultas lain. Yang membedakan kita adalah pasti harus ada nuansa keislamannya, itu kajian keislaman maksud saya. Nah, kemudian yang ketujuh, kita akan memahami mengulas tentang pendidik, apa hakikat pendidik dan peserta didik. Siapa sih itu pendidik? Siapa itu peserta didik? Nah, itu juga akan kita ulas di pertemuan ketujuh. Kemudian ke-8 selanjutnya adalah kompetensi pendidik. Nah, kompetensi sebagai pendidik ini apa saja? Apakah hanya modal memahami materi? Hanya itu? Atau ada kompetensi lain yang harus dipahami oleh peserta didik, oleh pendidik, sehingga dalam melaksanakan pembelajaran menjadi optimal? Apa saja kompetensi yang dipenuhi itu? Nah, kita akan ulas. Kemudian yang terpenting juga adalah yang ke-9, lingkungan pendidikan. Nah, lingkungan pendidikan ini apa saja? Nah, lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat, dan lingkungan apa lagi yang mungkin ada. Nah, itu akan kita bahas tentang lingkungan pendidikan. Kemudian kita akan bahas tentang konsep pendidikan seumur hidup. Nah, konsep pendidikan seumur hidup di dalam Islam juga kita diajarkan bagaimana kita harus senantiasa belajar dari mulai lahir hingga sampai dia liang lahat atau sampai kita meninggal, seperti itu. Maka kita perlu mengulas juga tentang pendidikan seumur hidup. Kemudian yang ke-11 adalah masalah pendidikan dan solusinya. Nah, setelah kita sudah memahami konsep ini dari awal, dari manusia sampai kepada konsep-konsep pendidikan, kemudian kita melihat realitas pendidikan yang ada, khususnya di Indonesia ataupun di Kalimantan Barat. Nanti kita akan bahas itu dan beserta solusinya apa kira-kira menurut mahasiswa.
Yang terakhir kita akan membahas setelah kita mengetahui masalah pendidikan dan solusinya berdasarkan apa yang sudah mahasiswa pahami dari awal itu, kemudian akan menentukan pendidikan masa depan yang idealnya seperti apa. Kemudian untuk pertemuan terakhir nanti di pertemuan yang ke-12, maksudnya di tema yang ke-12 kita akan membahas tentang pendidikan masa depan. Nah, setelah mahasiswa memahami konsep pendidikan yang tadi kita sampaikan dari awal, baik dari kompetensi pendidik, hakikat pendidikan dan lain sebagainya, maka dan juga permasalahan pendidikan sudah kita temui dan juga kita berikan solusi. Nah, kira-kira pendidikan masa depannya seperti apa? Nah, kalau hari ini misalnya pendidikan itu memanfaatkan teknologi informasi di era industri 4.0 misalnya, bisa jadi nanti pendidikan di masa depan itu akan jauh berbeda. Karena hakikat daripada pendidikan itu kan dia itu mempersiapkan siswa untuk kehidupan kedepannya atau juga bisa jadi untuk mengatasi problem yang kita sedang hadapi di kehidupan sekarang. Maka nanti saya akan mengajak kami di tim teaching daripada mata kuliah dasar-dasar pendidikan akan mengajak mahasiswa untuk menakar kira-kira membayangkan pendidikan masa depan ini seperti apa sih yang ideal. Nah, tentu melalui pemikiran-pemikiran dan bahan-bahan bacaan dan juga informasi yang mahasiswa dapatkan bisa menyampaikan input tentang itu. Nah, jadi itulah kira-kira 12 tema besar. Bisa jadi itu tidak dalam 12 pertemuan, bisa jadi itu kita ada beberapa tema yang hanya kita gabungkan, ataupun nanti seperti apa. Makanya nanti mahasiswa kita minta untuk selalu aktif dalam perkuliahan ini agar tidak ketinggalan satu tema sedikit pun. Nah, perlu saya sampaikan juga yang saya sampaikan bahwa di dasar-dasar pendidikan ini kita model perkuliahannya dalam tim teaching. Jadi dosennya itu tidak hanya saya, ada nanti beberapa dosen dalam satu kelas itu bisa jadi menggunakan 3 dosen untuk perkuliahan di dasar-dasar pendidikan ini, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir mahasiswa sekalian, saya meminta kepada mahasiswa, kan seharusnya kan kalau kita di kelas, kita perkenalannya satu-satu, kita menyebutkan nama langsung ya. Saya mengenalkan diri, setelah dosen memperkenalkan diri untuk pertemuan pertama, kemudian masing-masing mahasiswa memperkenalkan diri, itu lebih enak. Nah, sekarang kan karena kondisinya tidak memungkinkan kita Zoom meeting pun kadang-kadang tidak semuanya bisa real time saat dalam satu waktu mengikuti perkuliahan, maka saya ingin meminta kepada mahasiswa untuk membuat video perkenalan. Nah, video perkenalan itu singkat saja, tidak banyak, direkam menggunakan handphone mahasiswa masing-masing, ya. Yang memuat apa? Pertama, nama, kemudian alamat asal, misalnya dari mana, dari Pontianak atau dari Mempawah atau dari sebagainya. Terus asal sekolah dari sekolah apa, misalnya, kemudian harapan mengikuti perkuliahan ini apa. Nah, jadi durasinya maksimum saya minta 30 detik lah ya. Dalam satu video itu 30 detik, nanti saya akan kumpulkan. Nah, kemudian nanti akan masukkan ke dalam channel YouTube ini sehingga teman yang lain pun bisa melihat, oh teman-teman saya ini. Karena ini kan semester 1 belum pernah ketemu secara langsung. Mungkin pernah sih melalui PAK kemarin, tetapi kan belum secara pasti mana sih teman-teman saya. Nah, sehingga media ini juga menjadi bahan kalian untuk mengenal masing-masing. Saya beri contoh misalnya begini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budiono, alamat asal di Pontianak di Kota Baru, asal sekolah misalnya asal sekolahnya ikut sekolah saya ulangi, nama Budiono, alamat asal di Kota Pontianak, khususnya di Kelurahan Kota Baru. Kemudian asal sekolah saya Madrasah Aliyah Darussalam Sengkubang di Pondok Pesantren Darussalam Sengkubang. Kemudian harapan mengikuti perkuliahan ini saya ingin memperdalam tentang konsep atau teori-teori dasar tentang pendidikan sebagai bekal saya menjadi calon guru nantinya, agar saya dapat mengikuti dan memahami
apa sih pendidikan tersebut terkait dengan kompetensi guru dan sebagainya, maka saya berharap saya mendapatkan banyak pengetahuan dan mendapatkan banyak masukan terkait dengan perkuliahan ini. Nah, itu sekedar contoh saja. Kalian boleh saja dengan cara kalian berbeda, harapan pun boleh berbeda. Silakan nanti dibuat maksimum 30 detik paling lama 30 detik, kemudian dikirim melalui PJ. Nanti kita akan tunjuk PJ siapa, dikumpulkan melalui WA PJ, dikumpulkan, kemudian PJ nanti mengirim saya melalui email. Nah, nanti dikirim melalui media RAR ya, dirarkan dulu agar tidak terlalu berat, sehingga kirim ke email saya. Nanti saya akan melakukan editing, kemudian saya akan tampilkan. Jadi kalian dalam satu kelas tuh kapanpun bisa melihat siapa sih teman-teman saya. Tinggal dibuka aja link YouTube-nya, channel YouTube saya. Nanti kalian bisa melihat teman saya yang dari Sintang ternyata teman saya yang bernama misalnya Muhammad, wajahnya seperti ini, asalnya dari sini. Teman saya yang bernama Eka ternyata tinggal di sini dan wajahnya seperti ini. Sehingga nanti selesai pandemi misalnya ataupun walaupun kalian berjauhan tidak bisa berkomunikasi secara langsung, paling tidak sudah mengenal temannya. Jangan sampai nanti ketemu di jalan rupanya itu teman sekelasnya, tidak kenal. Nah, itu kan lucu. Misalnya kebetulan ketemu nih jalan, rupanya itu teman saya sekelas. Tapi karena kita tidak tahu ya cuek aja kan, kita kan bisa ketemu di mana gitu, di pasar dan sebagainya. Sehingga dengan media ini, kok saya pernah melihat dia ya? Di mana ya? Kamu teman sekelas saya ya? Kayak seperti itu. Jadi kita bisa kenal. Jangan sampai kuliah dengan jumlah mahasiswa yang berjumlah 30 orang, tetapi tidak satu pun saling tahu mukanya yang mana. Kalau lewat foto kadang-kadang kan tidak terlalu pas, agak berbeda. Maka media video juga secara interaktif seperti itu. Sekaligus boleh sih ditambahkan gini, misalnya harapan gitu ini juga menyapa teman-temannya, halo kawan-kawan saya ini dan sebagainya. Ya pokoknya dengan inovasi, dengan gaya masing-masing silahkan. Tetapi komponen tadi itu silahkan nanti saya masukkan dalam kolom deskripsi di sini. Silahkan dilihat nama, alamat asal, kemudian asal sekolah dan harapan berikutnya. Baiklah mahasiswa sekalian, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita diberikan kesempatan, insya Allah kita akan bertemu kembali melalui video selanjutnya. Saya secara pribadi dan juga tim teaching daripada mata kuliah dasar pendidikan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan sikap saya selama pertemuan ini berlangsung. Saya berharap apa yang saya instruksikan, apa yang diminta, yang kita harapkan dari perkuliahan ini, terutama tadi terakhir soal harapan daripada tujuan capaian pembelajaran beberapa ini bisa dilihat, dicari bahannya, dipelajari terlebih dahulu, dan yang kedua jangan lupa kita perkenalan tadi agar bisa saling kenal, membuat video dikirimkan ke PJ, kemudian PJ kirim ke saya melalui email yang saya akan nanti tampilkan di YouTube. Baiklah, mohon maaf apabila ada salah kata dan sikap saya sama pertemuan ini berlangsung. Semoga bermanfaat di pertemuan pertama ini meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung. Kemudian mahasiswa sekalian di masa pandemi jangan lupa selalu mencuci tangan dengan sabun, kemudian hindari kerumunan dan tidak berkumpul kalau itu tidak penting di jalan, dan juga jangan lupa selalu menggunakan masker terutama ketika keluar rumah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.